Bab 1256, Tuan Abadi Haosen. Kamu bisa mencobanya. Di bidang bintang ini, berapa banyak klan iblis yang akan bertahan di Istana Iblis Abadi dalam waktu dekat? Di kehidupan sebelumnya, Aiden mengenakan jubah hitam, dengan penampilan yang agung, seekor naga dan harimau bertengger di kepalanya, dengan ekspresi acuh tak acuh, seperti raja tertinggi. Dia bukan Kaisar Abadi, tapi dia sudah memiliki semangat Kaisar Abadi. Saat itu, dia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Kaisar Abadi. Tiga Raja Abadi dari Istana Iblis Abadi sangat marah. Tiba-tiba, pertempuran tingkat keabadian terjadi di langit berbintang ini, mempengaruhi lebih dari selusin wilayah bintang. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya lebih menakutkan daripada kekuatan yang diledakkan bintang matahari saat mencapai usia tuanya. Planet yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi bubuk, dan Roh Kudus punah. Pertempuran ini mengejutkan seluruh dunia kultivasi dan dipuji sebagai pertempuran dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100.000 tahun. Dua dari tiga makhluk abadi di Istana Iblis Abadi terluka dan satu meninggal. Nama Dewa Abadi Haosen bahkan lebih kuat. Namun, tidak kurang dari puluhan miliar makhluk hidup akan terkena dampaknya, yang dapat disebut sebagai kepunahan massal. Boom! Tiba-tiba, Tuhan menurunkan malapetaka yang akan menghancurkan dunia. Guntur itu begitu mengerikan hingga membanjiri puluhan ladang bintang, membentuk ladang ranjau. Petir itu tidak pernah berhenti, dan masing-masingnya bisa membunuh Dewa Abadi. Begitu banyak cahaya guntur berkumpul menjadi lautan guntur, yang merupakan salah satu pemandangan paling menakutkan di alam semesta. Tuhan sepertinya marah dan ingin membunuh Aiden di kehidupan sebelumnya. Monster-monster yang selamat secara kebetulan merasakan kekuatan surga yang menakutkan, dan jiwa mereka gemetar. Haha, Tuan Abadi Haosen, kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan, bahkan Tuhan tidak akan mentolerirmu. Dua makhluk abadi dari Istana Iblis Abadi tertawa terbahak-bahak. Selama malapetaka, darah Aiden berceceran di kehidupan sebelumnya, tubuhnya dibentuk kembali dan meledak berkali-kali. Jiwanya hancur, hanya cahaya jiwanya yang bersinar, menjaga keabadian jiwa sejatinya. Tiba-tiba, petir dari luar langit berbintang menembus atmosfer bintang Taichang dan menghantam Istana Dao tingkat ke-10. Pada saat ini, seluruh pavilion Taichang merasa ngeri. Semua pejabat senior menatap langit, dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan terpancar di mata mereka. Gu Qianqiu berspekulasi sejenak, tapi dia tidak tahu. Sebaliknya, dia sepertinya mendapat firasat akan sesuatu yang buruk. Jika dia terus berspekulasi, dia akan disambar 5 petir naik, jadi dia segera menghentikan perhitungannya. Di Istana Dao tingkat 6, semua pemandangan di depan Aiden menghilang. Pria yang tampak persis seperti Aiden, dengan separuh wajahnya terbuat dari daging dan darah dan separuh wajahnya terbuat dari tulang, muncul lagi. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Aiden, dengan senyuman aneh yang sangat menakutkan dan aneh. Aiden mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini, dia telah menyadari bahwa Istana Dao tingkat ke-10 memiliki kelemahan besar. Begitu asal-usulnya terungkap, itu pasti akan melibatkan rahasia yang mengerikan. Pria yang tampak persis seperti Aiden menatap Aiden seperti dewa kematian selama seperempat jam. Akhirnya, dia berbicara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Aiden tersenyum dan berkata, kejahatan apa yang saya lakukan? Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu melakukan begitu banyak kejahatan sehingga bahkan Tuhan tidak dapat mentolerirmu. Karena dendam pribadi Anda, ratusan juta makhluk hidup meninggal. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang hilang akibat kebangkitanmu? Tidak apa-apa jika kamu mati, wajah seperti apa yang kamu miliki untuk bereinkarnasi? Keberadaanmu adalah dosa. Buddha dan iblis berada dalam tubuh yang sama, yang sangat berbahaya dan tidak etis, dan bahkan lebih tidak dapat diterima. Saya dapat meramalkan bahwa hidup Anda tidak akan memiliki masa depan sama sekali. Posisi Kaisar Abadi tidak mencantumkan namamu. Suara itu mendominasi dan mendominasi, menegur Aiden, seperti inkarnasi Tuhan, menghakimi semua orang berdosa di dunia. Absurd. Itu konyol. Aiden menyingsingkan lengan bajunya dan tertawa, dengan ekspresi jijik di wajahnya, saya tidak memiliki nama saya sebagai Kaisar Abadi. Selama berabad-abad, status Kaisar Abadi manakah yang telah diakui oleh orang lain? Saya selalu mengetiknya sendiri. Jadilah Kaisar Abadi, kuasai surga, dan hancurkan segalanya. Mengapa kamu perlu memberitahuku tentang masa depanku? Pria yang tampak persis seperti Aiden memiliki kilatan dingin di matanya dan dengan marah berteriak, tentu saja, kamu adalah orang yang tidak dapat ditoleransi oleh Tuhan. Aiden mencibir, mengapa kamu membutuhkan persetujuan Tuhan? Jika Tuhan tidak menoleransinya, maka dia akan menghancurkan surga. Boom! Di Istana Dao tingkat 6, guntur bergulir, dan kekuatan surga berkumpul, seperti binatang guntur kuno yang telah ditundukkan dan akan melancarkan serangan mendadak. Ribuan masa hidup dan kekekalan tidak akan cukup untuk menghapus dosa-dosamu. Seorang pria yang tampak persis seperti Aiden memarahi dengan tegas, apakah kamu siap menerima hukuman dari surga? Apakah sekarang giliranmu untuk menghakimi dosa-dosaku? Aiden tersenyum menghina dan mengayunkan tinjunya. Kekuatan guntur dan kilat dan taiyin meledak, terjalin satu sama lain, dan membentuk diagram Tai Chi. Di langit di atas pavilion Taichang, guntur muncul kembali, memadatkan kekuatan surga yang menakutkan.
Berbagai binatang legendaris seperti Suwani, Kilin, dan burung Chongming muncul dalam bayangan, seolah-olah mereka adalah bagian dari aturan langit dan bumi, membawa kemauan kuno dan memancarkan suasana megah dan kuno. Apa yang sedang terjadi? Gu Qianqiu sangat terkejut. Sosok dengan aura yang kuat muncul satu demi satu, semuanya adalah pejabat tingkat tinggi Paviliun Taichang. Merasakan kekuatan surga yang menakutkan, tubuh mereka tidak dapat menahan gemetar, dan wajah mereka tampak ngeri. Apa yang terjadi di Istana Dao tingkat ke-10 yang sebenarnya melibatkan Tianlei? Seharusnya tidak demikian. Mungkinkah itu Istana Dao tingkat 10? Semua pejabat senior terkejut, dan semakin terlihat, semakin besar kemungkinannya. Faktanya, di Istana Dao tingkat 10, keinginan samar-samar terbangun oleh Guntur, dan dia berada dalam keadaan kebingungan. Tidak perlu memperhatikan. Ini akan berpikir sejenak dan melanjutkan tidur dengan mata tertutup. Meskipun dia tidak tahu mengapa Guntur itu terjadi, dia tahu asal mula Istana Tao tingkat 10. Istana Tao yang menakutkan ini tidak terluka bahkan jika dibombardir oleh guntur kuno terlarang. Aiden merasakan sesuatu yang aneh di luar Istana Dao tingkat ke-10 dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Menurut legenda, alam semesta tidak lama setelah penciptaan Chaos menjadi kacau dan tanpa keteraturan. Aturan umum apapun untuk generasi selanjutnya belum terbentuk. Seluruh alam semesta adalah tempat yang sangat kacau. Belakangan, dengan lahirnya makhluk tabu kuno, beberapa di antaranya adalah Kaisar Abadi atau binatang leluhur Zuyin, yang cukup kuat untuk mempengaruhi aturan alam semesta. Bahkan setelah mereka jatuh, Tao sebelumnya tercetak di alam semesta dan menjadi bagian dari aturan. Setelah bertahun-tahun, alam semesta berpindah dari kekacauan ke stabilitas dan keteraturan. Adapun makhluk tabu yang pernah ada, Tao mereka terpatri di alam semesta yang luas ini, dan dapat terwujud pada saat tertentu, seperti kesengsaraan surgawi. Merasakan hembusan guntur, mata Aiden bersinar terang dengan sedikit harapan. Ketika dia menerobos alam inti emas, dia melewati kesengsaraan abadi tingkat ke-9 dan melihat keberadaan yang diduga abadi. Kesengsaraan kedua seharusnya dipicu ketika jiwa yang baru lahir berhasil ditembus. Tanpa diduga, penyiksaan Tao akan memicu guntur terlebih dahulu. Ini adalah hal baik yang tidak dapat diimpikan oleh ramuan emas biasa. Begitu dia selamat dari bencana ini dan terkontaminasi oleh aura guntur, dia akan menjadi bayi palsu. Ini adalah alam yang sangat misterius yang hanya dapat dicapai melalui berbagai sebab dan kebetulan. Hal ini memungkinkan para biksu Jindan untuk mengalami tingkat Yuanying Tianjun terlebih dahulu. Meskipun tingkat kehidupan belum berubah, esensi sejati telah mencapai tingkat Yuanying Tianjun. Bab 1257, Laut Lemah. Tentu saja, hanya Aiden yang menganggap ini hal yang baik. Beku biasa, ketika menghadapi guntur dari langit, takut untuk menghindarinya. Jika kamu mengganggu hati Taoku, aku akan membunuhmu. Aiden berteriak dingin pada pria yang persis seperti dia, berbalik dan bergegas menuju guntur. Dentur. Tubuh guntur abadi diaktifkan, dikelilingi oleh guntur, dan bayangan binatang buas mengembun, dengan wajah ganas, mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit, menunjukkan kekuatannya yang mencemooh, mendominasi, dan tak terkalahkan. Binatang buas Suwani ini bertabrakan dengan binatang buas Suwani di langit guntur. Tiba-tiba, guntur dan kilat meledak, menghancurkan segalanya. Untungnya, Istana Dao lapisan ke-10 memiliki latar belakang yang kuat dan dapat menetralkan sisa kekuatan guntur dan kilat. Seorang pria yang tampak persis seperti Aiden memandang Aiden bertarung melawan guntur dengan keterkejutan di wajahnya. Ini, Guntur tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tubuh fisik seperti ini terlalu menantang surga. Bum, bum, bum. Aiden mengangkat tinjunya dan menghantam langit dengan guntur, dan dengan setiap pemboman, kekuatan gulungan langit menghilang. Organ dalam, anggota badan, dan tulangnya bersinar, dan otot-ototnya menggeliat, menghilangkan kekuatan guntur. Pohon Yuexi kuno di tubuhnya juga membuka cabang-cabangnya, dan daunnya sedikit bergetar, melarutkan kekuatan guntur dari langit. Faktanya, guntur yang menimpa Aiden hanya 50% dari kekuatan aslinya. Bahkan dengan kekuatan 50% ini, ia menghantam daging dan darah dengan keras, menyebabkan bekas luka berdarah di tubuh Aiden, tetapi luka tersebut juga sembuh dengan cepat. Tubuh abadi guntur surgawi dengan cepat beradaptasi dengan guntur surgawi. Aiden, yang telah selamat dari kesengsaraan abadi tingkat ke-9, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap guntur langit. Kecuali jika dia menghadapi guntur langit tingkat yang sama dengan kesengsaraan abadi tingkat ke-9 lagi, dia akan berada dalam kondisi hidup dan mati. Kondensasi. Lidah Aiden meledak, dan dia berteriak keras. Dengan kepalan tangan yang terangkat, guntur dan kilat meledak, dan anggota badan serta tulang juga menerobos guntur dan kilat, mengembun dalam sekejap, seolah-olah menerobos semacam belenggu, dan menyerang balik unicorn di guntur langit berikutnya. Boom! Aiden dipukul dengan keras dan lengannya patah, namun pikirannya terguncang dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Jauh di dalam tubuh, di tempat yang tidak mudah diperhatikan, awalnya ada cahaya guntur emas yang sangat lemah.
Setelah terkena dampak keras dari guntur langit, tampaknya itu sepenuhnya diaktifkan, berkembang menjadi cahaya guntur, membawa kekuatan kuno surga. Nafas 9 kesengsaraan abadi. Itu adalah hukum guntur. Aiden tiba-tiba mengerti dan tertawa terbahak-bahak, suaranya menembus guntur. Dia seharusnya memikirkannya lebih awal. Penglihatan yang diwujudkan dalam kesengsaraan surgawi tercetak dengan Taoisme yang pernah dianggap tabu, dan secara alami juga merupakan perwujudan dari kekuatan hukum. Setelah dia melewati kesengsaraan abadi tingkat ke-9 di bumi, itu setara dengan tubuh fisiknya yang ditempa oleh guntur yang bercampur dengan kekuatan hukum. Secara alami, dia mengandung hukum guntur kesengsaraan abadi tingkat ke-9. Hanya saja hukum guntur pada saat itu terlalu lemah dan sulit untuk diwujudkan. Tapi sekarang berbeda. Setelah disambar petir langit, ia menyerap kekuatan guntur langit dan kekuatannya diaktifkan sepenuhnya. Awalnya, bahkan jika pohon kuno Yuexi mengambil setengah dari guntur ini untukku, separuh sisanya pasti akan menghabiskan sebagian besar hidupku. Hukum gunturlah yang membuatku tetap aman. Aiden memahami sebab dan akibat. Haha, inilah takdirmu. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman bagi mereka yang memberontak melawan surga. Seorang pria yang tampak persis seperti Aiden sedang tertawa terbahak-bahak. Darah meluap dari separuh daging dan darah wajah, mewarnai seluruh wajah menjadi merah, membuatnya sangat ganas. Aiden juga sepertinya telah dikutuk oleh suatu jenis, seluruh tubuhnya berdarah, dan kekuatan aneh mengikisnya. Namun, detik berikutnya, hukum guntur terwujud, dan kekuatan yang paling kuat di dunia meledak, menghancurkan semua aura aneh. Pria yang persis sama dengan Aiden juga menyipitkan matanya dengan sia-sia, memandang guntur emas dan kilat yang dipadatkan oleh hukum guntur dengan rasa tidak percaya, seolah semua ini tidak boleh ada dalam naskah. Hukum guntur, bagaimana mungkin kamu? Aiden berbalik, dan hukum guntur mengembun menjadi pedang peri emas, langsung memotong pria yang persis seperti dia menjadi dua bagian, dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Guntur langit mulai menghilang, dan langit kembali cerah di pavilion Taichang, namun sisa jejak aura guntur langit masih membuat bulu kuduk para pejabat senior berdiri tegak. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Gu Qianqiu muncul, dan semua pejabat senior mengangguk. Dengan ekspresi agung di wajahnya, dia berkata, setiap penantang yang telah memasuki istana Dao tingkat ke-10 harus ditanyai dengan hati-hati setelah keluar. Pada saat ini, Xing Nianyu secara paksa diteleportasi keluar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia baru saja menghadapi penyiksaan hati Dao dan terjebak di dunia hati Dao miliknya. Tentu saja, dia tidak menyadari kejadian buruk apa yang terjadi di luar wajahnya. Sepertinya kualifikasiku hanya berhenti di istana Dao tingkat 6. Namun kualifikasi bukanlah segalanya, masih ada peluang untuk mengejar ketertinggalan. Penyesalan di wajah Xing Nianyu menghilang dan dia menjadi lebih bertekad. Tapi apa yang dilihat oleh para tetua pavilion Taichang dengan ekspresi terkejut? Begitu wanita muda ini keluar, dia dianggap serius. Mungkinkah orang-orang tua ini mengetahui bahwa saya adalah peri dengan penampilan cantik dan kebijaksanaan? Dan Wang Zhong sialan itu, kenapa dia berdiri di sana bersama orang-orang tua itu jika dia tidak datang untuk menyambutku? Tepat ketika pavilion Taichang menimbulkan sensasi, Aiden berhasil menembus istana Tao tingkat 6, dan menembus tingkat ke-7 dengan momentum yang tak terbendung. Inilah lautan luas yang penuh dengan suasana liar, seolah-olah merupakan laut purba sisa zaman prasejarah saat dunia pertama kali dibuka, memancarkan suasana purba. Air laut yang gelap dan suram memberikan rasa takut yang tidak bisa dilihat secara langsung. Tiba-tiba hembusan angin dan ombak bertiup, air laut berputar semakin kencang, mata laut yang gelap muncul, dan mayat-mayat yang tidak diketahui usianya terlempar keluar. Mayat-mayat ini suci dan agung atau penuh aura setan. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki koneksi besar selama hidup mereka. Laut yang lemah. Aiden kaget, dan ekspresi kaget melintas di matanya. Saya tidak menyangka istana Dao tingkat ke-7 akan menjadi ujian seperti itu. Kekuatan tarikan laut yang lemah ini terlalu menakutkan. Berdiri di jarak yang sangat jauh, Aiden merasa pikirannya akan tertelan. Namun, sebagian besar lautan lemah terletak di area lubang hitam dekat bidang bintang, di mana terjadi kekacauan ekstrim dan segala macam hal aneh terjadi. Ketika laut seperti ini terbuka, cukup untuk menenggelamkan ruang kosmik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia dipenuhi dengan medan gravitasi yang mengerikan. Bahkan planet-planet pun dapat ditelan dan hancur dalam sekejap. Saya hanya tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk memindahkan laut yang lemah ke istana Dao tingkat ke-7. Namun, laut lemah di depanku ini tidak bisa menghentikanku. Aiden berkata dengan percaya diri. Di laut yang lemah di sini, medan gravitasinya melemah puluhan ribu kali lipat. Selama kepadatan tubuh Anda cukup tinggi, Anda dapat menyeberangi laut tanpa cedera. Aiden telah mengembangkan tubuh abadi guntur surgawi dan garis darah Taiyin, dan memiliki hukum guntur, hukum matahari, dan pecahan hukum kematian di tubuhnya. Selain itu, tubuh fisiknya terus-menerus dipengaruhi oleh ini, dan daging, darah, otot, dan tulangnya sudah tidak tahu betapa agungnya kekuatannya. Setetes darahnya bisa memecahkan tanah jika dia tidak menahan energinya. Fisik khusus memiliki keunggulan unik pada level ini, kata Aiden. Boom! Detik berikutnya,
Tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin dibuka, dan kekuatan tiga hukum melonjak ke seluruh tubuh. Bab 1258, Bintang Matahari. Dari anggota badan dan tulang, gelombang aura agung dilepaskan, dan darah seperti lautan luas, melonjak tanpa henti. Kepadatan tubuh Aiden langsung sebanding dengan asteroid. Dia melangkah ke laut yang lemah dan segera memicu gelombang hitam besar. Sama seperti ini, Aiden bergerak seperti gunung yang tak tergoyahkan, mengguncang laut yang lemah di setiap langkahnya, memicu gelombang udara, melintasi laut dengan kekuatan. Jika orang yang mendesain level ini ada di sini, dia pasti akan terkejut dan dimarahi. Siapa sangka tubuh Aiden bisa ditempa sedemikian rupa, sebanding dengan anak binatang buas purba. Aiden berjalan lurus melintasi separuh laut yang lemah, dan kemudian mencapai mata laut. Kekuatan tarikan yang mengerikan hanya menghentikan langkahnya sejenak, dan dia berdiri dengan mantap di air laut yang hitam, seperti jarum pengikat laut. Lalu dia mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan keras. Dengan keras, ombaknya mereda. Aiden melintasi seluruh lautan yang lemah, dan di sisi lain ada daratan yang penuh aura ganas dan banyak loh batu dengan prasasti, yang mencatat catatan para jenius yang telah melewati level ini di masa lalu dan waktu yang dibutuhkan. Jenius nomor 1 Lin Hexing, Lin Hao, butuh sehari semalam. Jenius nomor 1 dari klan Yao, Yao Chengwang, membutuhkan waktu 23 jam. Klan Wang Kuan Xiu, butuh 5 jam. Kedua dalam daftar harimau, Hei, membutuhkan waktu 3 jam. Melihat kata-kata Wang Kuan Xiu, wajah Aiden tiba-tiba menjadi dingin. Di luar dugaan Aiden dia bisa muncul di sini, tapi itu masuk akal. Lagi pula, jika Anda bisa menjadi master setengah langkah, Anda pasti jenius ketika masih muda. Yang kedua dalam daftar harimau sedikit mengejutkannya. Waktu di bawah prasasti menunjukkan bahwa Hei melewati level ini 3 hari yang lalu, menunjukkan bahwa yang kedua dalam daftar harimau sekarang setidaknya berada di Istana Dao tingkat 8. Ini menarik. Aiden terkekeh, dengan ekspresi kesengajaan dan penghinaan di wajahnya, dan mengukir sederet kata dengan pedang sisio di atas loh batu yang kosong. Itu sangat tajam dan anggun, meninggalkan rekor yang mengejutkan orang setiap kali mereka memikirkannya dia. Aiden, ini memakan waktu 3/4 jam. Itu hanya 1 jam lagi. Momen ini telah menjadi legenda bagi generasi mendatang, menginspirasi para jenius untuk menantang rekor ini, namun mereka menghela nafas dengan penyesalan. Boom! Gelombang hitam menghantam langit di belakangnya, meninggalkan sosok dengan keanggunan tiada taraf dan menghilang ke Istana Dao tingkat ke-7. Tingkat ke-8, ini adalah ruang gelap, membuat orang merasa kesepian. Di luar angkasa, ada turbulensi yang tak ada habisnya, yang masing-masing dapat menelan dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Ini bukan lagi tempat yang bisa dijangkau oleh orang-orang kuat di daftar harimau. Aiden diam-diam berpikir bahwa Lin Yi, yang berada di urutan kedua dalam daftar harimau, mungkin adalah seseorang yang dapat segera menerobos ke dewa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi dia memilih untuk tidak menerobos hanya untuk membangun fondasi yang dalam. Setelah beberapa saat, Aiden secara kasar memahami ujian level ini. Di seberang kehampaan, di ujung kehampaan adalah Istana Dao tingkat 9. Hanya 20 orang yang pernah melewatinya. Di ruang gelap ini, selain melindungi keenam indera, pikiran spiritual biksu hanya dapat menyebar sejauh 1 meter, seperti kunang-kunang di kegelapan malam, kecil dan rendah hati. Turbulensi spasial dan berbagai formasi di dalamnya dapat menjebak mereka yang menerobos penghalang seumur hidup. Ini memerlukan ujian keberanian. Dibutuhkan banyak keberanian untuk mempercayai naluri Anda. Hanya orang jenius yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah dan tumbuh di lingkungan yang kejam yang dapat mengembangkan intuisi peringatan dini yang menakutkan akan bahaya. Aiden adalah makhluk abadi di kehidupan sebelumnya dan memiliki kenangan sepanjang hidupnya, jadi dia secara alami memiliki kualitas ini. Level ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan situasi di kawasan terlarang alam semesta di mana planet digunakan sebagai sangkar dan tanah mencapai langit. Ada kenangan di mata Aiden, dan dia menghela nafas, penuh kejayaan masa lalu. Sosok itu benar-benar menghilang ke dalam ruang gelap ini. Keenam indera terhalang, dan pikiran spiritual hanya dapat menyebar 10 meter. Namun Aiden bergegas ke satu arah dengan cepat seperti orang normal. Turbulensi dan formasi spasial dengan cepat diaktifkan, melepaskan aura kuat yang menghancurkan segalanya. Di sini, secara alami tidak mungkin untuk jatuh. Saat ia tertelan oleh aliran ruang yang bergejolak, ia akan dipindahkan secara paksa, tetapi tidak dapat dihindari bahwa ia akan mengalami trauma, atau bahkan cedera serius. Ada semburan guntur, dan kekuatan angin, api, tanah, dan air mengalir deras. Aiden bergerak maju dengan gagah berani, menerobos rintangan dan belenggu kegelapan. Sedikit cahaya muncul di depan matanya. Saat ini, kaki Aiden kosong. Di bawah ruang gelap ini, ada jurang yang sangat besar, yang tampaknya sedalam puluhan juta kilometer, penuh ketakutan. Tanpa ragu, Aiden melangkah keluar. Perasaan menggantung di udara menghilang tanpa bekas, dan saya berhasil mencapai titik terang. Aiden melompat lebih awal,
dan Istana Dao tingkat ke-9 sangat dekat, itu terbuka sepenuhnya dengan derit, dan itu adalah pemandangan yang berbeda. Bintang-bintang bersinar terang ke segala arah, dan bintang matahari yang sangat besar muncul di hadapan Anda. Dari jarak dekat, Anda dapat merasakan perasaan kuno akan keabadian dan nyala api yang membakar semua makhluk hidup. Apakah ini bagian dari langit berbintang kosmik yang menyempurnakan? Aiden merasakan hawa dingin di hatinya dan melihat sekeliling. Langit berbintang ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan kuno, dan waktu tampaknya telah melambat. Anda dapat melihat api besar melompati bintang matahari, berputar, berputar, dan pecah, meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan pukulan penuh seorang biksu yang kuat. Apa ujian level ini? Aiden memikirkannya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah bintang matahari yang menyala-nyala, dan sebuah ide muncul di benaknya. Ujian tingkat ini ada di dalam bintang matahari ini. Namun, pusaran api matahari yang sebenarnya yang berputar dan berputar setiap saat memberitahunya bahwa kengerian bintang abadi ini hanya bisa dilihat dari kejauhan, bukan dipermainkan. Tapi ini ujian yang jelas tidak bisa dilewati, lalu bagaimana bisa ada? Hanya biksu yang kuat yang dapat memasuki bagian dalam bintang matahari dengan aman. Jadi begitu. Aiden tiba-tiba menyadari dan tertawa. Menghadapi api matahari sejati yang menghancurkan langit dan bumi, dia berjalan menuju bintang matahari tanpa rasa takut dan matanya penuh ketidakpedulian, dan api matahari sejati langsung menelannya. Bagian dalam bintang matahari ini adalah dunia di mana aliran api matahari yang sebenarnya bertabrakan satu sama lain, dan terdapat suhu tinggi yang mengerikan di mana-mana. Aiden hanya merasakan tubuh dan jiwanya terbakar. Ya, bintang matahari ini ya dan tidak. Aiden berkata begitu. Ini hanyalah bintang matahari kecil yang tercipta dengan mencegat sebagian energi bintang matahari. Secara alami, ia tidak dapat dibandingkan dengan bintang matahari sebenarnya. Istana Tao tingkat ke-7 adalah air, dan Istana Tao tingkat 9 adalah api. Aiden berpikir sejenak. Dia dibakar oleh api matahari yang sebenarnya sepanjang waktu, dan esensi dalam tubuhnya menguap dengan cepat, tetapi manfaatnya jelas terlihat. Saat alamnya meningkat, tubuh fisik Aiden tampak sempurna, tetapi kotoran tersembunyi di bagian terdalam tubuh fisik. Sulit untuk memurnikannya dengan cara biasa. Hanya di bawah tekanan kuat seperti itu matahari akan hancur api padam. Bab 1259, 9 Cahaya Ilahi. Menurut legenda, jika makhluk abadi yang kuat dan sejati itu ingin mundur hingga mati, mereka biasanya tinggal di dalam bintang matahari, dan itu bukan hal yang tidak masuk akal. Pertama, akan ada lebih sedikit orang yang mengganggu Anda, dan kedua, Anda dapat semakin melemahkan tubuh Anda. Kotoran menguap dengan cepat, dan daging, darah, otot, dan tulang Aiden menjadi tembus cahaya, dan setiap kali menyinari tubuhnya, itu sepadan dengan latihan keras Aiden selama bertahun-tahun. Meskipun ukuran jiwa menjadi 2 kali lipat di bawah tekanan seperti ini, tetapi cahaya jiwa lebih murni dan terang. Namun kerugiannya juga sangat besar. Energi yang hilang dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi partikel. Seiring berjalannya waktu, seluruh orang akan menjadi bagian dari api matahari yang sebenarnya. Aiden berkomunikasi dengan pohon Yuexi kuno, tetapi pohon Yuexi kuno hanya bergetar sedikit dan kemudian terdiam. Ini seperti orang besar yang berdiri dan berkata dengan sangat meremehkan, "Pergi, saya tidak punya waktu, pergilah bermain lumpur sendirian." Boom! Untungnya, setelah merasakan nafas api matahari yang sebenarnya, hukum matahari terbangun, dan karakter kuno muncul di tengah alis Aiden, mengembun menjadi bentuk burung phoenix, seperti laut yang merangkul semua sungai, dan api matahari yang sebenarnya mengalir terus-menerus. Aiden tiba-tiba merasa lega. Karakter kuno ini telah menyerap sejumlah besar api matahari yang sebenarnya, dan telah mengalami semacam perubahan kualitatif. Ia memiliki nafas kehidupan dan menjadi sangat kuat. Kekuatannya melonjak seketika, membuat Aiden serakah. Kekuatan karakter kuno ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Hanya dengan memadatkan hukum dan benih Dao, miliknya sendiri dan menerobos ke Ratu Abadi sejati dia dapat memerintahkannya seperti sebuah lengan. Bintang matahari dan karakter kuno mencapai keseimbangan tertentu, dan Aiden tidak terluka dan memperoleh manfaat besar di sini. Ketika dia melewati Istana Tao tingkat ke-7, ramuan emas di tubuh Aiden telah retak, dan sosok manusia yang samar-samar lahir di dalamnya. Garis besarnya persis sama dengan milik Aiden. Karena marah oleh api matahari yang sebenarnya, bayi palsu ini dengan cepat melewati masa pertumbuhannya, dan sedikit paksaan dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir terpancar. Pada saat itu, kekuatan tempur Aiden melonjak hingga lebih dari 100 kali lipat, tetapi kemudian langsung turun kembali. Dengan cara ini, Aiden menghabiskan 7 hari di bintang matahari kecil ini, sangat menikmati lingkungan budidaya ini. Tapi dia segera menjadi bingung, dan dia dipindahkan secara paksa. Ini terlalu pelit. Aiden berkata tanpa daya. Setelah sekian lama, dia mengumpulkan pikirannya dan berkata, penilaian Istana Dao tingkat 9 haruslah untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu di dalam bintang matahari kecil ini. Dia memiliki ekspresi nostalgia di wajahnya, tetapi ruang itu dengan cepat terbelah dan dia diteleportasi lagi. Di luar istana tingkat ke-10. Binyaner telah berlatih di pavilion Taichang selama beberapa waktu dan tidak melakukan apapun. Ketika dia keluar, dia mendengar bahwa Aiden sedang memasuki Istana Dao tingkat ke-10.
HMPH, sudah 7 hari, mungkin dia masih berjuang di Istana Dao tingkat 6. Xing Nianyu menyilangkan tangannya dengan ekspresi jijik di dadanya. Dia secara pribadi telah mengalami penyiksaan hati Tao dan mengetahui betapa sulitnya level ini, dan dia tidak berpikir bajingan ini bisa lebih baik darinya. Artinya, bagaimana Aiden bisa melewati Istana Dao tingkat 6? Wang Zong langsung setuju. Haha, apapun yang dilakukan Aiden, itu akan lebih baik daripada kamu tersingkir dari awal. Xiao Yuseng tentu saja ingin mendukung Aiden dan membalas. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang, alis pedang Buddha dan iblis berdiri tegak, dan aura pembunuh mereka mengembun menjadi substansi. Namun, pada saat ini, boom! Di Istana Dao tingkat ke-10, total 9 warna cahaya ilahi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, emas, dan putih, membubung ke langit, tetapi juga seluruh biksu dari Taikanxing melihatnya. Beberapa pejabat tinggi di Pavilion Taichang, termasuk Gu Qianqiu, kembali terkejut dan muncul bersama, memancarkan aura yang kuat. 9 tingkat cahaya ilahi, 9 tingkat cahaya ilahi. Setelah puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya melewati 9 lapisan Istana Dao lagi. Gu Qianqiu dan yang lainnya mulai bernapas dengan cepat. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Karena Istana Dao tingkat 10 terlalu aneh, hanya 3 orang yang telah melewatinya dalam puluhan ribu tahun, dan 2 lainnya tetap diam bahkan jika mereka menjadi setengah langkah abadi dan mengendalikan kekuatan beberapa aturan, mereka masih akan dikutuk di tahun-tahun berikutnya dihantui dan mati secara menyedihkan. Pavilion Taichang menganggap para jenius yang telah melewati Istana Dao tingkat 9 sebagai target pelatihan utama. Bagi mereka yang bisa mencapai prestasi seperti ini, selama mereka tidak binasa di kemudian hari, menjadi abadi sejati adalah suatu hal yang pasti. Mungkinkah Aiden? Dia melewati Istana Dao tingkat 9, kan? Xiao Yuseng tampak sangat gembira. Semakin tinggi level yang dilewati Aiden, semakin banyak hak yang bisa dia perjuangkan, dan semakin bermanfaat baginya. HMPH, mungkin Lin Yi, yang berada di urutan kedua dalam daftar harimau, lulus. Kata Xing Nianyu dengan ekspresi jelek. Hasilnya tidak pasti, jadi lebih baik menunggu sebentar. Seorang tetua dari Pavilion Taichang mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Melalui Istana Dao tingkat 9 di depan, pemecah dapat keluar dari Istana Dao tingkat 10. Dia juga percaya bahwa tidak ada orang normal yang akan mencari kematian dengan memasuki Istana Dao tingkat 10. Segera, sesosok tubuh diteleportasi keluar dari Istana Dao tingkat ke-10. Suasana hati Lin Yi sangat buruk. Dia memiliki wajah cemberut sepanjang waktu dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Hanya sedikit waktu, dia bisa melewati Istana Dao tingkat 9. Melihat Lin Yi keluar, Gu Qianqiu dan yang lainnya berkumpul, meminta bantuan, seolah-olah mereka sedang merawat cucunya sendiri, dan antusiasme mereka membuat Lin Yi merasa sedikit tidak nyaman. Haha, dia memang muda dan menjanjikan, seekor naga di antara manusia, dan sangat agung. Lin Yi, bisakah kamu memberitahuku di mana yang terluka itu? Saya punya beberapa ramuan penyembuhan di sini yang memberikan hasil langsung. Adik laki-laki dari saudara laki-laki ketiga dari paman kedua tetanggaku memiliki seorang cucu perempuan yang terlihat seperti orang dewasa. Menurutku kamu adalah pasangan yang cocok. Bagaimana kalau aku datang dan memimpin jalan? Lin Yi tersanjung dan menjawab satu persatu, menggelengkan kepalanya satu demi satu. Tidak, itu benar-benar tidak perlu. Gu Qianqiu membungkam para tetua ini sambil memarahi, Lin Yi baru saja melewati Istana Dao tingkat 9, tidak bisakah kita membiarkan dia beristirahat sebentar? Apa? Pikiran Lin Yi berdengung, dan dia merasa tidak percaya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Istana Dao tingkat ke-10. Seseorang benar-benar melewati Istana Dao tingkat 9. Mungkinkah yang ada di urutan teratas daftar harimau, atau monster di daftar naga? Bukankah kamu yang melewati Istana Dao tingkat ke-9? Seorang penatua yang berencana menikah berkata dengan canggung. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan menatap Istana Dao tingkat ke-10. Para tetua yang meminta bantuan tidak lagi ingin bersikap hangat, mereka hanya merasa sangat malu dan sedikit malu. Tidak, terlalu memalukan untuk mendekatiku tanpa bertanya. Tidak mungkin orang lain, bagaimana mungkin dia? Wajah Xing Nianyu menjadi pucat, seolah-olah dia disambar petir, dan tubuh halusnya bergetar. Sudah berkembang, haha. Wajah Xiao Yuseng memerah karena kegembiraan dan dia hampir melompat. Mampu berlatih di Pavilion Taichang selama 2 tahun memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan berlatih di klan Xiao selama 2 tahun. Setelah Buddha Demon terkejut, dia menginjak Xiao Yuseng dengan tidak sabar. Dia melompat kesakitan dan menutup mulutnya, tetapi kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Wajah Lin Yi menjadi sangat gelap, dan dia melihat Istana Dao tingkat ke-10, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Semua pusat perhatiannya telah dicuri oleh orang lain. Belum lama ini, dia tidak bisa menerima sikap para tetua Pavilion Taichang yang dicemooh dan diperlakukan dengan acuh tak acuh, dan dia menyalahkan semua ini pada Aiden. Bab 1260, jangan melihat secara langsung, jangan dengarkan. Saya ingin melihat siapa orang itu. Lin Yi berpikir. Itu dia.
Ekspresi Gu Qiankyu sangat menarik. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan berkata, masalah ini akan dijaga kerahasiaannya oleh semua orang yang hadir. Jika bocor, risikonya ditanggung sendiri. Semua orang dengan cepat setuju. Lagi pula, jika para jenius yang melewati Istana Dao tingkat ke-9 pada generasi sebelumnya berasal dari orang biasa dan tidak memiliki kekuatan super untuk diandalkan, mereka pasti akan iri pada orang lain dan menganiaya mereka yang melakukan hal ini juga semacam perlindungan. Semua orang menunggu Aiden keluar. Namun setelah menunggu lama, senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Tidak mungkin, dia belum keluar. Bukankah itu seperti menerobos Istana Dao tingkat 10? Gu Qiankyu merasa sangat takut ketika dia menyebutkan Istana Dao tingkat 10. Itulah keberadaan yang pernah membuat makhluk abadi sekalipun mundur, tidak mampu menghadapinya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, ada 3 orang jenius yang tak tertandingi yang melewati Istana Dao tingkat ke-10. Satu menjadi gila, dan 2 lainnya meninggal secara mengenaskan di tahun-tahun terakhir mereka. Ini semua meninggalkan ketakutan besar pada hati Gu Qiankyu. Hei, nak, apakah kamu mencari kematian? Ini sangat tinggi dan ambisius, tetapi saya harus menantang level ke-10. Saya telah melihat penurunan dari seorang jenius yang tiada taraf. Seorang penatua menghela nafas. Lin Yi sangat gembira di hatinya, dan ada sedikit keganasan di matanya. Ia sangat berharap terjadi sesuatu pada orang yang menaunginya. Silakan masuk ke Istana Tao ke-10, yang terbaik adalah mati di dalamnya. Istana Tao tingkat 9 adalah ruang yang terpisah dan terisolasi. Di sini, semuanya berhenti, keberadaan ruang dan waktu sangat lemah, hanya kilatan pintu gelap yang memancarkan aura aneh. Sepertinya terhubung dengan dunia iblis. Begitu dinyalakan, ia akan mengeluarkan sesuatu yang aneh dan tidak menyenangkan. Aiden juga merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Disinilah Istana Dao tingkat 10 berada. Aiden dengan cepat memahami, ini berbeda dari yang sebelumnya. Selama mereka melewati level ke-9, penantang dapat memilih untuk melanjutkan ke level ke-10 atau berhenti. Ia juga mengetahui tentang legenda Istana Dao tingkat 10 dari Raja Musang. Itu bahkan membuat orang abadi takut padanya, dan dikabarkan bahwa itu berasal dari reruntuhan tertentu. Namun, Aiden dengan tegas membuka pintu gelap itu. Siapa dia? Dewa Abadi Haosen. Dia telah melewati beberapa area terbatas kosmik yang paling menakutkan di dunia budidaya. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Istana Tao tingkat 10? Di tingkat ke-10 Istana Dao. Gelap, suram, dan dipenuhi aura yang sangat jahat, yang membuat Aiden merasa seperti sedang diincar setan. Sejauh mata memandang, Istana Tao tingkat ini dikendalikan oleh lapisan cahaya kabur. Tiba-tiba, semburan ocehan terdengar, dan itu sangat kacau, seperti dunia yang tak terhitung jumlahnya bertumbukan satu sama lain, dan suara miliaran makhluk memenuhi telinga. Jie, kamu telah jatuh ke dalam kegelapan. Serahkan jiwamu, hanya dengan cara ini kamu bisa menebus dirimu sendiri. Itu semua penipuan abadi, haha. Abadi, tenggelam dalam masa depan yang putus asa. Di dunia ini, tidak akan ada lagi. Suara-suara ini ganas, gila, dan penuh amarah dan keengganan, seperti wasiat kuno yang melintasi sungai waktu yang panjang dan bergema di akhirat. Gendang telinga Aiden terasa sakit, dan lubang mulutnya mulai berdarah. Kekuatan kutukan yang mengerikan bekerja pada tubuh dan jiwanya, mengalir keluar darah hitam dan dipenuhi aura pembusukan. Bahkan pertahanan yang dibentuk oleh tubuh abadi guntur surgawi, tubuh suci Taiyin, hukum matahari, hukum guntur, dan hukum kematian tidak dapat menahan penetrasi. Suara ini mengandung kebenaran yang mengerikan tentang alam semesta selama berabad-abad. Jangan dengarkan. Ekspresi Aiden berubah drastis. Situasi seperti ini biasanya hanya terjadi ketika dihadapkan pada keberadaan seperti Kaisar Abadi, yang dengan sengaja mencegah perkataannya didengar oleh generasi mendatang. Aiden memblokir pendengarannya, dan kekuatan kutukan akhirnya menghilang. Namun, kecemerlangan kabur ini terdistorsi, gambaran buram muncul, dan aura prasejarah kuno dan luas mengalir ke arah wajah. Itu adalah jurang kosmik, menelan cahaya alam semesta, dan semuanya mati dengan cepat. Udara hitam bergulung menyelimuti galaksi. Sebuah legiun yang mengenakan baju besi hitam rusak melewati galaksi ini, dan aura kematian membanjiri bidang bintang. Masing-masing dari mereka memiliki pusaran hitam di matanya, dan mereka tidak memiliki emosi sama sekali. Mereka tidak terlihat seperti manusia yang hidup, tetapi lebih seperti perwujudan dari semacam hukum dan kemauan. Engah! Aiden mengeluarkan seteguk darah dan tampak sedikit pucat. Kekuatan kutukan muncul lagi, meninggalkan dia berlumuran darah hitam dan memancarkan aura pembusukan. Kamu tidak bisa melihat langsung pemandangan ini. Aiden merasakan ketakutan yang luar biasa untuk pertama kalinya sejak dia membangunkan kenangan kehidupan masa lalunya. Dia segera menutup matanya dan berhenti melihat langsung pemandangan ini. Dia memiliki intuisi yang buruk. Jika dia terus melihat langsung ke gambar ini, dia mungkin menjadi anggota legiun yang mengenakan baju besi hitam di gambar, menghapus keinginannya sendiri, dan menjadi boneka dari semacam aturan dan kemauan yang berjalan masuk. Setelah tidak mendengarkan atau melihat secara langsung,
Aiden masih merasakan rambut di kepalanya berdiri tegak, dan terjadi teror yang hebat, namun aura tak menyenangkan itu akhirnya menghilang, dan darah hitam berhenti mengalir. Wuhu! Angin aneh bertiup, membuat kulit Aiden menggigil. Ekspresinya juga menjadi sangat serius. Tak heran jika dari 3 orang jenius yang melewati istana ke-10, 1 orang gila dan 2 lainnya sengsara di usia tua dan mengalami kengerian yang luar biasa karena terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak boleh diekspos. Selain ruangnya yang terbatas, alam semesta ini juga memiliki banyak bahaya yang tidak diketahui dan sangat misterius. Hanya saja saya tidak bisa membuka mata atau telinga, bahkan ketika pikiran spiritual saya terpancar, akan ada ketakutan yang besar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang begitu tiba-tiba dan aneh. Langkah kaki itu terdengar dari jauh ke dekat, seperti orang yang berjalan pelan dengan langkah patah. Aiden merasakan ada sesuatu yang mendekatinya, dan berhenti di depannya, menatapnya. Angin dingin bertiup di wajahnya, membuatnya menggigil kedinginan. Siapa? Aiden berteriak. Sosok ini terus berkeliaran di sekitar Aiden, tidak tahu apa yang dia lakukan. Aiden hanya merasakan penglihatannya meredup dan memasuki bagian dalam benda serupa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum aura aneh dan tidak menyenangkan itu menghilang. Aiden menunggu dengan waspada beberapa saat, lalu membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di dalam peti mati, dan dia segera keluar dari peti mati tersebut. Tidak ada jejak kaki di tanah, dan ada tengkorak ditutup peti mati dengan ukiran tanda aneh di atasnya. Hantu itu membawa peti mati. Wajah Aiden tiba-tiba menjadi gelap, sangat jelek. Dalam dunia kultivasi, salah satu dari 2 hal yang paling menakutkan adalah hantu dari surga membawa peti mati, dan hantu dari bumi membawa peti mati. Hantu ini belum tentu hantu, melainkan wujud nyata dari suatu hukum tertentu. Para dewa dan hantu membawa peti mati, para dewa dan manusia sedang mengalami kemunduran, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Hantu di bumi membawa peti mati dan akan jatuh ke dunia bawah selamanya, tidak dapat bereinkarnasi. Kedua hal ini memiliki akar yang buruk. Yang satu terkait dengan klan peri yang telah punah, dan yang lainnya terkait dengan dunia bawah legendaris. Bersambung.